Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Rianto, kelas 12 tiga, nomor absen pertama. Di sini saya akan praktikum yaitu mekanisme transport membran, yaitu difusi pada serbuk kopi dan osmosis pada telur. Tujuan praktikum ini yang pertama mengetahui proses difusi pada serbuk kopi, dan yang kedua mengetahui proses osmosis pada telur. Dan kali ini yang pertama saya akan praktikum difusi pada serbuk kopi, dan depan saya sudah disediakan alat yaitu gelas bening atau cangkir 3 buah dan stopwatch 3 buah sendok dan format tabel pengamatan. Bahan-bahannya yaitu serbuk kopi, air biasa, air dingin, dan air panas. Pertama-tama mari kita masukkan 1 sendok serbuk kopi per gelas masing-masing. Dan selanjutnya mari kita tuangkan serbuk kopi ke dalam gelas masing-masing secara bersamaan. Dan selanjutnya kita hitung dengan stopwatch selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Dan di sini sudah terlihat wadah yang sudah dituangkan serbuk kopi, yaitu di sini serbuk kopi pada air dingin, dan di sini serbuk kopi pada air biasa, dan di sini serbuk kopi pada air panas. Serbuk kopi pada air biasa masih ada sedikit pada permukaan air dan partikel masih berjatuhan dengan lembut. Dapat disimpulkan serbuk kopi lambat dilarutkan di air biasa. Dan selanjutnya pada air panas, serbuk kopi sudah tidak ada di permukaan air, dan partikel-partikel serbuk kopi sudah tidak ada yang berjatuhan lagi. Dapat disimpulkan serbuk kopi cepat dilarutkan di air panas. Dan yang ketiga, selanjutnya pada air dingin, posisi serbuk kopi masih banyak di permukaan air, dan terdapat juga kopi yang masih kering atau belum terkena air, dan partikelnya masih berjatuhan sangat lambat. Dapat disimpulkan serbuk kopi di air dingin sulit dilarutkan.
Dan yang selanjutnya yaitu osmosis pada telur. Dan alat-alatnya yaitu 2 buah gelas bening atau cangkir, 2 buah sedotan, 8 tusuk lidi, 1 buah sendok, jarum pentul atau peniti, spidol, dan penggaris. Bahan-bahannya yaitu 2 buah telur, sirup, dan pertama-tama kita campurkan salah satu gelas bening yang sudah berisi air biasa sebanyak 2 sendok makan. Dan selanjutnya kita masukkan lidi di bagian gelasnya. Dan selanjutnya yaitu kita memecahkan telur dengan ukuran sama dengan sedotannya dengan menggunakan sebuah sendok. Setelah telur sudah dikupas ujungnya dan sudah di atasnya ditaruh sedotan, dan ini yang air yang diberi sirup, dan ini air biasa. Dan selanjutnya mari kita hitung dengan stopwatch selama 5 menit dan selama 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Dan sini sudah terlihat waktu 5 menit pada gelas A atau gelas yang berisi air sirup belum terjadi apa-apa atau belum naik. Dan gelas B yang berisi air biasa sudah naik 1 cm. Dan selanjutnya mari kita tunggu selama 10 menit. Dan pada menit ke 10 terlihat pada gelas yang berisi air sirup belum ada kenaikan, dan pada gelas yang berisi yang air biasa sudah agak naik, nambah sedikit, yaitu 1,5 cm. Dan selanjutnya mari kita tunggu pada menit ke-15. Dan pada menit ke-15 sudah terlihat telur naik sekitar 2 cm, dan yang gelas yang berisi air biasa air sirup belum tampak ada perubahan. Dan selanjutnya mari kita hitung lagi pada menit ke-20. Pada menit ke-20 gelas yang berisi
air sirup masih belum ada kenaikan atau perubahan. Pada gelas yang air biasa naik setinggi 2,5 cm. Dan selanjutnya mari kita tunggu pada menit ke 25 menit. Pada menit ke 25 sudah terlihat perbedaan antara gelas yang berisi air biasa dan gelas yang berisi sirup. Dan ketinggian pada gelas yang berisi air biasa setinggi 3 cm, dan gelas yang berisi air sirup masih belum ada perubahan sama sekali. Dan selanjutnya yang terakhir, mari kita tunggu selama 30 menit. Pada menit ke terakhir, yaitu menit ke 30, gelas telur yang berisi air sirup masih belum terjadi apa-apa, dan telur yang berisi air biasa naik setinggi 3,5 cm. Jadi kesimpulan osmosis pada telur yang berisi air biasa, telur bisa naik, sedangkan telur yang berisi air sirup tidak bisa naik karena telur bersifat hipertonis dan air bersifat hipotonis. Dan pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan transport pasif? Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transport pasif melalui peristiwa difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Dan yang kedua, apakah suhu bisa mempengaruhi proses difusi? Ya, karena makin tinggi suhu, maka makin mempercepat difusinya. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Perbedaan antara difusi dan osmosis antara lain yaitu perpindahan molekul atau larutan, faktor yang mempengaruhi, dan adanya tindakan membran. Dan yang keempat, apa yang dimaksud membran selektif permeabel? Selektif permeabel adalah membran hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu, misalnya glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Sekian dari praktikum dari saya. Bila ada kata atau percobaan yang salah, saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.